Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Mutiara Eri. Kali ini akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang coba perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui garis-garis pada bidang koordinat. Ternyata garis L merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Apa sih garis sejajar itu? Dua buah garis dikatakan sejajar apabila memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Seperti garis L dan sumbu X, apabila garis L dan sumbu X kita perpanjang, maka tidak akan berpotongan. Garis L juga merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, karena titik potong garis L dan sumbu Y membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Sedangkan garis M merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis M juga garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Dan garis N merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Suatu garis dikatakan memotong jika garis tersebut dan bidang hanya memiliki sebuah titik persekutuan yaitu titik potong. Contoh soal. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Untuk penyelesaian, kita tentukan dulu di mana titik A berada, yaitu pada koordinat 3,5. Setelah itu, buat garis yang melalui titik A tersebut dengan ketentuan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan garis L seperti gambar berikut. Apakah masih ada garis lain yang melalui titik A yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, cari tahu sendiri ya. Contoh soal kedua, diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk penyelesaiannya terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita gambar dulu bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Langkah kedua, kita gambar titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2 pada bidang koordinat kartesius. Lalu langkah yang ketiga kita membuat garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Kita membuat garis, dihasilkan koordinat kartesius seperti gambar berikut ini. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Dan garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X maupun sumbu Y. Coba perhatikan titik-titik pada bidang koordinat kartesius berikut. Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y? Jika titik A, B, C, D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Untuk penyelesaian dari masalah yang pertama, jawabannya adalah ada. Coba perhatikan gambar berikut. Garis L melalui titik A tegak lurus terhadap sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Untuk permasalahan yang kedua, jawabannya tidak ada. Karena sumbu X dan sumbu Y memiliki kemiringan yang berbeda, sehingga suatu garis tidak dapat sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y. Apabila suatu garis sejajar sumbu X, maka tidak sejajar dengan sumbu Y. Begitu sebaliknya, apabila suatu garis sejajar sumbu Y, maka tidak sejajar dengan sumbu X. Untuk persoalan yang ketiga, jika titik A, B, C, D dihubungkan, maka akan membentuk
bangun segi 4. Dari beberapa contoh soal tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu garis dikatakan sejajar dengan garis lain apabila kedua garis tersebut diperpanjang tanpa batas, maka tidak akan berpotongan. Suatu garis dikatakan tegak lurus dengan garis lain apabila titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Suatu garis dikatakan berpotongan dengan garis lain apabila kedua garis tersebut memiliki sebuah titik potong. Berikut merupakan contoh soal OSN tingkat provinsi 2003. Titik-titik sudut suatu segitiga memiliki koordinat 0,0, 4,3, dan 7,-1. Maka luas segitiga tersebut adalah... Silakan dicoba ya. Beberapa miskonsepsi yang terjadi adalah siswa salah menentukan letak koordinat suatu titik. Misalkan seharusnya menggambarkan titik A 2,3, tetapi siswa menggambarkan koordinat titik A di 3,2. Miskonsepsi lainnya adalah siswa salah dalam menggambar atau menentukan bangun datar pada bidang koordinat, dikarenakan belum memahaminya bagaimana cara menentukan titik pada bidang kartesius. Sekian dari kami, terima kasih.